Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nazal Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina 'ala dinika. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Subhanallahul azim. Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59. Terjemahannya berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka hendaklah kembalikan ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, itu sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini negeri kita masih aman, masih damai, masih tentram, dan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia dirahmati, diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tanggal berapa? 18. Nanti 2 hari lagi akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Ini bacanya ke sana nanti Bapak Ibu. Hah? Hah? Oh itu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kemarin memang agak 2 hari itu jadi perhatian betul di Indonesia ya. Siapa orang-orang yang dipanggil di Kartanegara kayak Academy Award Bapak ya.
orang yang dipanggil kemudian bahagianya luar biasa, kayak menerima hadiah sih sebenarnya. Melambai-lambai tangannya kita. Yang salah itu bukan mereka, tapi wartawan yang salah. Kenapa mereka liput? Coba kalau tidak liput Pak, yang itu ya. Biarlah Bapak Ibu suka atau tidak suka, maka kita coba sedikit melihat. Tapi saya menolak Pak dipanggil Prabowo. Iya, karena nama saya Solsamad, jadi saya menolak dipanggil Prabowo. Jadi nama ada Prabowo, panggil Prabowo itu, ya kan? Al-Quran memberikan informasi kepada kita. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini berhubungan dengan keyakinan kita, keimanan kita. Pertama, atiullah. Yang kedua, wa atiur rasul. Ya, atiullah berarti syariatnya ada dalam Al-Quran. Atiur rasul berarti ada sunnahnya. Ini memang kedua-duanya memakai kata atiu. Wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul. Tetapi ketika bicara tentang wa ulil amri minkum, maka di situ tidak disebut kata wa atiu, tapi langsung saja dan ulil amri, pemimpin. Pemimpin di sini terjemahannya, tafsirnya sangat banyak. Ada yang mengatakan umara, ada juga yang mengatakan ulama. Ya, dalam segi agama berarti adalah ulama, dari segi kepemimpinan kenegaraan ya itu adalah umara. Ya. Kalau bisa ada yang ulama juga umar. Kalau Rasulullah itu ya Nabi iya, Rasul iya, pemimpin iya juga, ya kan? Kepala rumah tangga iya juga, ya kan? Jadi kalau sudah taat kepada Rasul, maka itu sebenarnya Rasul sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin agama juga. Nah kalau sekarang kan tidak ketemu kedua-duanya dalam satu kepemimpinan, ya kan? Kuat dalam pemerintahan tapi tidak kuat dalam keagamaan. Ada yang kuat keagamaan tapi tidak kuat dalam kepemimpinan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu kita wajib mentaati pemimpin. Ya. Baik tanaza'tu fi syai', kalau nanti terjadi perbedaan, ya kembalikan kepada Allah, ya kan? Kembalikan kepada Rasul. Kalau seandainya kita masuk kelompok orang-orang yang beriman, ya kan? Sejauh mana pentingnya keberadaan pemimpin dalam Islam, ya kan? Nah, kita kutip satu hadis. Iza kharaja salah satu fi safar, ya kan? Siapa yang keluar untuk melakukan perjalanan, sementara waktu ada bertiga orang, ya kan? Maka harus ditunjuk salah satunya menjadi pemimpin. Bajalan siapa Bapak Ibu kata Rasulullah, tunjuk satu orang menjadi pemimpin. Siapa kapal wara, siapa nanti pinggir santiang, siapa nanti majuan salangkah. Bayangkan 3 orang harus ada di situ yang di kemukuan, yang didahulukan, ya kan? Sehingga nanti kalau ada permasalahan dalam perjalanan, ini pemimpinnya. Kira-kira seperti itu kan penting ada pemimpin di dalam kajian Islam. Ya, kita bayang Bapak Ibu, satu malam tidak ada pemimpin, sedang ledo pemimpin yang lekok ada, apalagi tidak ada Pak.
ya kan, terjadilah kekacauan di mana-mana, ya kan. Maka dari itu Islam menganggap pemimpin itu amat penting, ya kan. Kalau tidak nanti ya siap-siap saja dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan. Maka di dalam tata negara Indonesia, sistem untuk mendapatkan pemimpin itu ya melalui pemilihan, ya kan. Itu yang ada di negara kita itu pemilu, ya kan. Apalagi pilkada, ya kan, pilgub, ya kan. Besok mau ada pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, ya kan. Nah, kalau gubernur ada 2 pasang, ya kan. Kalau tidak nomor 1, nomor 2, tapi besoknya yang juara pasti nomor 1. Nah, kan di mana-mana kan begitu ya. Nah, karena kemana-mana tuh bapak ibu biasa ya kan seperti itu. Ya. Tapi yang jelas bapak ibu, ini sistem yang ada di negeri kita. Suka tidak suka untuk saat sekarang ini, ikut memilih tidak ikut memilih, itu yang ada. Mau besok itu hanya 10% saja yang milih, ya sebanyak itulah. Ya, buktinya kemarin PSU berapa persen cuma 30% daripada yang biasa. Tetap juga mereka yang terpilih, ya kan? Ikut tidak ikut, ya itulah sistem yang ada di Indonesia untuk mencari siapa yang ditinggikan selantian itu, siapa yang dimajukan selangkah, gitu. Ya kan? Nah, kalau bapak-bapak nanti punya kesempatan untuk maju siapa? Ya. Mana tahu di tangan kita lebih baik umpamanya. Ya kan? Katakanlah kalau basuh-basuh bapak ibu awak jatuh jadi pemimpin, siap-siap dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Kamu terjalan tuh di PP Muhammadiyah itu dulu populer tuh. Di situ Haji Rabi Hadis, di situ Haji Jil Samsudin, terus Syafi'i Ma'arif. Nolak-nolak jadi imam di Menteng itu Pak. Aku tahu maju sih orang cuma camping si bagian itu, ya kan? Itu aja cara-cara orang gilo gitu coba. Nah, jadi kalau nolak-nolak ya jadi pemimpin ya siapa dipimpin oleh orang gilo. Gitu. Jadi karena nanti kalau tidak diurus bapak ibu, kalau tidak dididik kepemimpinan itu ya serahkan saja Pak. Indonesia ini the man on the street. Nah gitu. Apa itu artinya the man on the street? Ya kadang-kadang siapa ada di jalan salah gitu, ya kan? Nah, makanya hari ini siapa yang banyak uang, jor-joran ya kan? Nah, begitu orang ingin dipilih menjadi pemimpin, sementara waktu apa anakmu maju pada sih? Hah? Tidak ada uang itu ya. Kadang-kadang kita memang memilih kalau ada uang pula, itu masalahnya Pak, ya kan? Untuk kata Ustaz menyogok dan disogok tidak berdosa, ya kan? Tapi langsung masuk neraka gitu, ya kan? Nah, dalam Islam itu bapak ibu yang dimuliakan, sangat penting adanya pemimpin. Ketika Rasulullah SAW wafat di rumah beliau di Madinah itu para sahabat-sahabat Nabi baik yang muhajirin atau ansor mengadakan rapat, ya kan, di Bani Saidah itu, Sakifah Bani Saidah itu arah kanan dari Masjid Nabawi. Sampai satu di antara alasannya Nabi itu wafat hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Ada satu riwayat mengatakan Rabu itu sudah tengah malam. Nah, salah satu alasannya itu adalah rapat menentukan siapa pengganti Rasulullah, ya kan? Sampai terpilihnya
Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan lama rapatnya itu. Sementara waktu Rasulullah masih terbujur, ya kan, wafat di rumah beliau. Ditunjuk dan dikumpulkan dan diselamatkan dulu, ternyata memang salah satu bisa terlambat itu ya untuk menentukan siapa yang menjadi pengganti Rasulullah, ya kan? Karena itu alat juga itu Pak. Karena Nabi tidak menunjuk siapa secara langsung pengganti beliau. Sementara waktu pemimpin dalam Islam itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita disuruh taat kepada pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Kita disuruh untuk menunjuk siapa yang menjadi pemimpin kita, ya kan? Nah, buktinya ini, ya kan? Ya, falyu'ammiru ahadahu, maka tunjuklah, maka hendaklah mengangkat salah satu dari 3 orang. Sekarang kita 260 juta, masa tidak ada pemimpin? Ya kan? Sedang memulasi mau cari lihat dulu kapten, ya kan? Sekarang setuju tidak setuju, cocok tidak cocok, secara hukum negara inilah pemimpin kita, itu aja masalahnya, ya kan? Saya coba tadi sekilas saya ambil, kalau saya perkenalkan kepada Pak Ibu Presiden terpilih. Nah ini dia, ya kan? Ini masih muda, gitu. Ya, suka tidak suka Bapak Ibu, mengikuti Mamilya tidak ikut Mamilya, tapi saya bukan apa-apa Pak. Ini kesalahan Bapak Ibu juga sebenarnya. Kalau saya Bapak tidak setuju, mungkin dulu pernah Bapak Ibu Bapak berdoa supaya Prabowo jadi presiden. Tidak pernah? Hah? Tidak pernah? 2 periode yang tidak terpilih lalu, mana tahu doa Bapak Ibu dulu itu dikabulkan oleh Allah sekarang. Atau pernah Bapak bilang, ya Allah tolong dibatalkan doa saya yang buat 10 tahun yang lampau, gitu ya. Ya jangan-jangan kan kita aja yang lupa dengan doa kita, kan? Iya. Ini pernah doa dulu. Aku tidak setuju lah, mana tahu. Oh doa yang batal itu Pak Ustaz, mungkin 10 tahun lalu. Ya kan? Dulu pernah mendoakan, ya Allah mohon, nah itu ya, ya, Prabowo jadi presiden. Sekarang dikabulkan oleh Allah, terima saja. Ya kan? Tidak salah. Kita tidak mengatakan yang berlalu biarlah berlalu, tapi yang jelas ke depan ini seperti ini. Nah, dalam Islam itu Bapak Ibu yang dimuliakan, mungkin ini yang penting. Kekuasaan menurut Islam itu adalah amanah. Nah, jadi siapa yang mendapat sebagai menjelma menjadi pemimpin, ya sebagai amanah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kekuasaan itu amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya kan? Tentu akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau ada yang menjadi pemimpin itu zalim, itu banyak contohnya. Fir'aun umpamanya, Haman, ya kan? Ya, termasuk ayat-ayat ini sebenarnya memberitahu juga kepada kita bahwa pemimpin-pemimpin yang selama ini berlaku zalim, insya Allah Pak, tetap juga membagi utang. Asal utang pasti membagi, ya kan? Tapi yang jelas pemimpin harus ada, ya kan? Maka itu akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in. Masing-masing kita ini pemimpin dan kita akan diminta atas kepemimpinan kita masing-masing. Seorang bapak, seorang suami yang pemimpin bagi istri dan anaknya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban nanti. Seorang istri yang pemimpin bagi dirinya dan bagi anak-anaknya, ya kan? Seorang mama jadi pemimpin untuk kemenakannya, ya kan? Nah, kalau saya juga diminta juga nanti pertanggungjawaban tentang ilmu yang kita miliki, ya kan? Jadi posisinya memang summalatus anunna yauma izin anil naim, termasuk masalah kepemimpinan ini. Apa sebetum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu mengira menciptakan kamu itu hanya untuk bermain-main saja?
ya kan, wa annakum ilaina la turja'un. Ya termasuk di antaranya itu kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawaban. Coba bayangkan Bapak Ibu-ibu, 260 juta umat ini akan diminta pertanggungjawabannya kepada siapa yang memimpin sebanyak itu. Tidak lama-lama saja jadi pemimpin, berat tanggung jawabnya, ya kan? Kalau ada jalan yang rusak, lalu tanya tuh orang di situ Pak, kita nyoba pemimpinnya nanti, ya kan? Apa kok? Ya kan? Untung saja orang rekreatif ini Pak, ya tanamlah pisang ya kan? Ya memang yang di situ akan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kalau kita dengar, kita baca cerita bagi Umar, ya kan, mendengar rintihan-rintihan masyarakatnya, ya kan, makanya Rasulullah tidak mencontohkan memperkaya diri, ya kan. Nah, kalau Umar itu kalau kenyang, biarlah umat yang kenyang dulu. Kalau lapar, biarlah dia yang lapar dulu. Kalau gini, pokoknya inyo dulu kenyang. Makanya banyak wakil-wakil kita sekarang ini kan, mobil-mobil mewah mereka wakilkan gitu. Hotel-hotel mewah tempat tinggal mereka yang mewakilkan kita. Makan di tempat yang enak-enak mereka mewakili. Jadi semuanya wakil kita saja Pak. Yang memiliki harta yang banyak mereka mewakili kita. Itu aja lah ya. Namanya wakil rakyat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi semuanya akan tetap kalau tidak dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, sekurang-kurangnya nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Apalagi kalau pemimpin itu sudah janji-janjinya luar biasa, Pak. Iya kan? Apa bedanya PKB dengan pilkada katanya? Apa bedanya Pak? Kalau PKB lupa jadi, kalau pilkada lah jadi lupa, itu bedanya. Sekarang jadi janjinya luar biasa. Apa mereka tidak paham? Semakin banyak mereka janjikan, semakin banyak yang mereka obrol, semakin banyak pertanggungjawabannya di sisi Allah, iya kan? Nah, itu. Jadi tidak ada yang main-main hidup di dunia ini. Pasti Pak. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya kan? Maka itu orang-orang yang beruntung itu, yang masuk ke dalam surga. Di sini kan surat Al-Mu'minun kan, surga Firdaus, itu ya. Mereka mewarisi surga Firdaus itu salah satu diantaranya adalah orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya. Itulah Islam mengajarkan supaya menjadi pemimpin itu harus amanah, ya kan? Nah, lalu wa ahdihim ra'un, janji-janji itu mereka tepati, ya kan? Kalau tidak ya berjanji, ya. Tapi itu yang jelas Bapak Ibu yang dimuliakan, bagi di antara umat Islam yang ditinggikan saran dia dimajukan, ya, selangkah itu kan kalau diminta memang luar biasa. Kok maju mana Pak? Tidak jauh-jauh majunya, supaya kalau ada yang salah bisa diperbaiki. Kalau batal wudhunya, ya bisa diganti, ya kan? Kok nggak batal lagi kata wudhu ada Pak? Dia nggak mau wudhu apa gitu, ya kan? Nah, supaya pergantiannya itu nggak sulit. Gitu. Tapi kalau jauh mana jaraknya kan sulit menggantinya, ya kan? Kok tingginya jauh mana kate atau sulit? Apa saran tiang saja Pak, saya jangan ke bawah aja, ya kan? Nah itulah biasa dalam minang, ya kan? Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, saya agak lebih dalam di sini Pak. Kalau kita lihat di sini, kalau ada di antara kita alladzina idza makkannahum fil ardh, orang-orang yang jika mereka dikokohkan posisinya di bumi ini,
diteguhkan, artinya beri dia amanah sebagai orang yang didahulukan tadi. Mulai dari tingkat yang paling rendah umpamanya, ya RT berarti di RT-nya, RW, apalagi LPM-nya, lurahnya, camatnya, wali kota, gubernur, itu kan skopnya di posisi. Kalau mereka ini, di antara orang-orang ini ada yang dikukuhkan di muka bumi, artinya mereka ditunjuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Pertama, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Lalu kepada Allah lah semuanya. Nah, kita lihat bapak-bapak ini. Apa maksudnya? Kenapa pemimpin disuruh mendirikan sholat, menunaikan zakat? Ya kan? Karena tidak akan lepas dari Allah. Maka itu pemimpin dalam Islam, kata Ibnu Katsir adalah bahwa menjelaskan ciri orang-orang yang beriman diberi kekuasaan atau kedudukan di bumi, mereka menggunakan kekuasaan tersebut untuk melaksanakan syariat Allah. Akan mulia jadi pemimpin. Iya kan? Kemarin ada Pak, seorang yang kita anggaplah agamanya bagus, menjadi pemimpin rapat. Lalu sebelum rapat dilihat random acaranya. Ternyata dalam rapat itu bertemu dengan waktu sholat. Ya, bertemu dengan waktu sholat. Lalu diusulkan kepada beliau, ini dalam rapat ini nanti jam sekian waktu sholat. Nah, sekaranglah kesempatan Bapak sebagai ketua atau pimpinan rapat membuat peraturan bahwa ketika nanti azan diskor 25 menit atau 20 menit. Enggak berani Pak. Kenapa? Karena ini sudah sesuai dengan protokoler. Anda berani memimpin Pak? Enggak berani. Ya kan? Carilah dalil macam-macam. Ya kan? Yang berani itu cuma karena orang azan kita skor sebentar mendengar azan. Itu apa nulis skor? Mendengar azan. Setelah azan selesai, lanjut. Coba bayangkan, kita mengharapkan sebenarnya ketika dia punya ilmu tentang keagamaan, ternyata tidak berani. Alasannya ini protokol. Iya kan? Nah itu buktinya Pak. Padahal di sini jelas dikatakan mereka menggunakan kekuasaan tersebut untuk melaksanakan syariat Allah. Ketika yang sedang mengaji pimpinan di situ tandanya di syariat Allah itu. Itu yang dimaksud dari ayat ini sebenarnya. Alladzina imakanahu fil ardi aqamu sholat. Tanda di sholat Allah. Maka itu kita butuh sebenarnya pemimpin-pemimpin yang memerintahkan, terutama pegawai-pegawai yang sholat berjamaah di masjid. Kalau akan diangkat menjadi kepala dinas, menjadi kabid, menjadi apa namanya, eselon berapapun, coba dicek dulu sholatnya ke masjid apa tidak. Akan dia apa? Padahal jadi gubernur bisa apa lakukan itu kan? Pak kita coba, Pak maju lah itu. Ya kan? Ini yang dikatakan oleh Allah sebenarnya. Bukan dia saja Pak. Ada pasapa pemimpin air wudhu kalau bisa Bapak Ibu. Air ini kan ada suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang bernajis. Kalau bisa airnya itu air suci dan mensucikan. Baru Pak, orangnya dia jadi pemimpin bersih, dia jadi pemimpin baik, dan dia bisa membersihkan orang lain dan membuat orang lain baik. Itu makanya penting di sini, ya kan? Wa amaru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita lihat apa kata Ibnu Katsir, ya kan? Mendirikan, kalau dia beri kekuasaan, maka dia melaksanakan syariat Allah. Di antaranya yang mendirikan sholat, menunaikan zakat. Alhamdulillah Pak, kalau zakat itu berlomba-lomba. Kapan perlu saja mulai dari pusat sampai
RT RW ado kok UPZ karena menguntungkan. Iya kan? Ada nggak Basnas? Basnas kabupaten kota, Basnas provinsi, Basnas pusat, ya kan? Nah sekarang ada Rekorda MUI kemarin, ya kan, mengenai beberapa Basnas di Sumatera Barat. Ada satu yang agak sedikit ini, ya, jangan berzakat ke Basnas Bukit Tinggi, karena lagi bermasalah, dan saya sudah beberapa kali hadir, ya kan? Karena untuk memungut zakat itu digunakan fatwa MUI, tapi untuk membagi ditinggalkan fatwa, gitu ya. Ada Basnas yang membagi harta zakat dalam bentuk voucher dan bentuk sembako, tapi yang dibuat di luar sembakonya itu foto Pak Walinya. Yang berzakat lahir dengan foto lengkap lahir. Nah, itu namanya mengkhianat namanya itu, ya kan? Nah, itu makanya Bapak Ibu, kalau untuk menguntungkan kadang-kadang mintanya mau, Pak, ya kan? Tapi kalau tidak menguntungkan, tidak tegak syariatnya itu, termasuk menegakkan kebaikan serta mencegah kemungkaran. Jadi dalam tafsirnya Ibnu Katsir menekankan bahwa kedudukan di bumi bukan sekedar kekuasaan duniawi saja, melainkan juga tanggung jawab untuk menegakkan agama Allah. Maka itu jangan jual-jual agama untuk mendapatkan kekuasaan kalau tidak akan melaksanakan ya, agama itu. Nah, kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi ayat ini menekankan pentingnya sholat dan zakat sebagai ibadah individu dan sosial yang sangat mendasar, fundamental. Mereka yang diberikan kekuasaan harus menegakkan sholat secara kolektif berjamaah. Ya, mereka menjalankan pagi ibu sholat subuh di situ. Habis kembali anak tiba-tiba sholat subuh lagi, ya kan? Maka itu kita butuhlah pemimpin yang betul-betul di sini kan kalau ayat kan betul-betul sholat dulu ya. Wa aqamu sholat. Nah kalau begitu Bapak Ibu besok nih, ya kan, yang akan dipilih yang selesai lah sholatnya seperti apa itu. Sekurang-kurangnya kita mematuhi ayat ini, ya kan? Nah sholatnya gimana? Ya kan? Dia mencegah perbuatan keji yang munkar apa tidak? Ya kan? Mengajak kepada yang ma'ruf. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya kan? Mereka yang diberikan kekuasaan harus menegakkan sholat secara kolektif, berarti berjamaah, menegakkan zakat untuk kesejahteraan sosial, serta memastikan bahwa kebaikan makhluk ditegakkan dan kemungkaran dicegah. Nah, sekarang ini yang paling dahsyat apa sekarang kemungkaran? Yang mengkhawatirkan sekarang ini judi online, ya kan? Kemudian apa lagi? Pornografi, apa lagi? Tawuran. Kalau korupsi masih juga tidak. Nah, kemungkaran yang seperti ini sebenarnya yang ditujukan. Maka itu pemerintah yang ideal itu memang yang berdasarkan kepada prinsip keadilan, kebenaran dan ketakwaan. Yang terakhir saya mau di sini Buya Hamka. Kita akan jawab. Kata Buya Hamka, panggilan bagi umat Islam yang diberi kekuasaan untuk tidak sekedar berpolitik atau mengolah kekuasaan demi kepentingan dunia. Aku nampak benar. Dia ingin jadi pejabat, istrinya pejabat, anaknya pejabat, apa lain? Kamanakannya pejabat, IPA-nya pejabat, SADO-nya pejabat. Menantunya ya loh. Kita pasulah rakyat itu harus cerdas nampaknya. Kalau bisa runtuhan standar bapak ibu. Iya kan? Kadang nggak emosi loh, enak. Itu yang boleh pejabat itu ya bapak. Bukan hanya kepentingan dunia kata Buya Hamka, tetapi untuk menegakkan nilai-nilai keislaman. Nah, jadi merupakan peringatan bagi setiap urusan dunia harus dikembalikan kepada Allah. Artinya nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Bapak Ibu, mau tidak mau kita memang harus punya pemimpin. Selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul, nantilah maksimal dan minimalnya. Tapi yang jelas di dalam Islam harus ada pemimpin. Ya kan? Kok itu ya Ustaz? Nah, pilih besok caranya. Kalau banyak buruannya, ya, carilah yang tarunan 2 itu, tarunan 3 itu nasa ketek buruannya. Kok buruan saya satu ya, enggak. Carinan nasa ketek buruannya. Kalau elok sadonya, maka pilihlah yang paling banyak eloknya. Itu aja lah. Kamu tak pilih sebab dia tak ada bahan, Pak. Ya kan? Tak memilih itu pilihan. Apa pilihannya? Tak memilih itu pilihannya. Baru mau masuk, ya kan? Tapi yang jelas dalam Islam, pemimpin itu amat penting adanya. Baik, kita buka saja jawab kalau ada tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Mayoritas kita. Maka caranya supaya Muslim pun tak bisa ini. Mayoritas, tapi nampak lama tiba pemilihan masalah Sarawak jadi minoritas. Walaupun banyak Sarawak, banyak Sarawak. Ada pilih kok, nyawa pilih. Tapi pilihnya mana ini? Kan itu salah. Cara tapi mungkin awak. Baik. Bagaimana kita mayoritas? Bagaimana supaya kita pemimpin kita itu memang Muslim? Iya kan? Maka itu jangan satu yang tabu sebenarnya, Bapak. Yang tak boleh berpolitik di masjid itu politik praktis. Kampanye partai jambu, partai apel, itu memang tidak boleh. Ya kan? Tapi pendidikan politik justru Nabi berpolitik di masjid. Strategi-strategi perang dulu itu di mana rapenya? Di masjid. Jadi strategi-strategi itu memang dibaca di masjid. Dulu pasukan-pasukan perang yang terluka itu beda di mana? Di masjid. Jadi masjid ini menjadi tempat. Jadi Nabi pertama sekali membangun yang masjid. Jadi jangan berhenti bicara tentang politik. Kampanye partai yang tidak boleh dalam masjid. Tapi kalau pendidikan politik, bagaimana syarat dari pemimpin Islam, jelas. Kita mayoritas Muslim, pemimpinnya mayoritas Muslim, selesai. Ini kan, itu syarat mutlak. Tapi awak faktor Ustaz, kalau politik masjid diam saja. Nah, yang tak boleh itu, saya sampaikan, yang tidak boleh itu kampanye partai politik, kampanye pribadi, ya kan? Cuma apa kadang-kadang kalau dia dibantu yang selain. Bapak Ibu membantu masa di Yuta yo, aku nak kampanye cuma mati tahu saja. Akan kebetulan besok kamu maju. Ini tak kampanye Pak, yang kampanye itu mati tahu. Ya nak, kalau itu tidak boleh di masjid. Ya kan? Sudah apalagi sudah bicara nomor urut. Ya syarat-syarat jadi pemimpin dalam Islam ada boleh lah dibaca. Ya kan? Maka dari itu syarat itu memang mutlak. Muslim. Ya kan? Nah nanti kadar imannya lagi kita tengok. Alhamdulillah Bapak Ibu calon wali kota Padang memang tidak ada yang Muslim ya. Ya Muslim kan? Ya kan? Yang nomor 1 Fadli Amran namanya, Jo Megus. Yang nomor 2 Muhammad Iqbal, Jo Amasrul. Yang nomor 3 ya kan Henry Septa, Jo Hidayat. Kan tak ada yang Muslim gitu. Namanya tak ada yang Muslim gitu. Ya kan? Nah kalau gubernur nomor 1 kok tahu Bapak Ibu ya? Mahyadi, Jo Pasko. Yang nomor 2 ETW Biar Diasda, Jo Ekos Akbar kan? Mohon maaf Bapak Ibu, memang tak ada yang Muslim nampaknya. Ya karena Pak Muslim tak maju itu
selanjutnya. Nah, tapi semuanya adalah orang-orang Islam. Secara, ya saya tak tahu di Sumatera Barat kecuali Mentawai ya. Mentawai ada yang tidak Muslim kan? Karena memang Mentawai kita hanya 19%-an, ya kan? Nah, jadi kalau untuk Islamnya, insya Allah sampai hari ini presiden pun masih beragama Islam, ya kan? Tinggal lagi kuat atau tidaknya itu kan urusan belakangan lagi. Tapi yang jelas Bapak kan apa usaha Bapak, ya kan? Mencari yang terbaik. Tapi kata Allah kalau ini yang terbaik ya terimalah, Bapak ya. Nah, jadi memang pendidikan politik itu penting. Ibu kapai kapasa saja, 5 ibu kama beli sayur, 5 ibu kama beli lado, itu penting tuh. Beli sayurnya ladonya sikwa, bawangnya di situ, abeko lobaknya sikwa. Ya nah, abarang haraponya ibu tahu tuh. Politik itu dalam bahasa Arab namanya siasat. Siasat, nah, bersiasat. Kan ibu siasat itu. Walaupun Nabi dapat pas sandal, beda dengan 500 rupiah, tapi tetap itu ujung itu melanjut. Nah, cuma itu kurang 500 di situ. Itu politik itu Pak. Ya kan? Nah, kita berdoa mudah-mudahan dalam sekian banyaknya umat Islam Allah beri pemimpin yang terbaik untuk kita. Amin. Ya Allah.